Oke, coba dibayangin sejenak situasi negosiasi penyanderaan. Itu kan pasti tegang banget ya, penuh tekanan, emosi campur aduk, serba nggak pasti. Nah, negosiator itu tugasnya harus bisa gimana ya, menciptakan ketenangan gitu di tengah situasi yang kaos banget. Kedengarannya mungkin ekstrim ya, tapi kalau dipikir-pikir, kita semua pasti pernah kan ngalamin kekacauan versi kita sendiri. Di kerjaan mungkin, atau pas lagi ada masalah. Ya, nah, dari materi yang Anda share ke kita, buku dari mantan negosiator Sandra Scott Walker itu, kita mau gali lebih dalam nih, satu teknik kunci hari ini. Judulnya, Menciptakan Keteraturan dari Kekacauan. Intinya tuh sebenarnya simple tapi kuat banget. Anda itu punya semacam jangkar ketenangan di dalam diri. Disebutnya pusat merah. Dan katanya ini bisa diakses kapan aja. Yuk kita coba bedah bareng-barang. Praktis yang bisa Anda pakai buat ngelola emosi, biar tetap fokus gitu pas lagi di bawah tekanan. Apapun situasinya ya. Tujuannya sih biar Anda bisa nemuin dan ya manfaatin pusat ketenangan Anda sendiri itu. Oke. Jadi pusat merah ini apa sebenarnya? Kalau di buku itu dijelasin, awalnya ini istilah di kepolisian ya, ngerujuk ke lokasi fisik gitu, tempat negosiasinya berlangsung. Yang pasti, ya ampun, penuh ketegangan pasti ya di sana. Betul. Tapi Scott Walker ini ngangkatnya jadi metafora yang lebih personal, lebih ke dalam diri. Jadi pusat merah itu bukan lagi soal tempat fisik, tapi lebih kayak sebuah ruang di dalam diri Anda. Semacam inti ketenangan Anda gitu loh, stabilitas, kedisiplinan batin, yang bisa Anda akses pas lagi ngadepin situasi yang sulit atau nggak terduga. Anggap aja kayak jangkar pas lagi ada badai emosi gitu. Menarik. Kenapa ini jadi penting banget ya, apalagi dalam situasi krisis kayak penyanderaan itu? Sumber Anda kan nyebutin tuh, para penyandera itu sering banget manfaatin rasa takut sama ketidakpastian korban atau negosiatornya. Jadi tanpa kendali diri dari pusat merah ini, emosi negatif bisa gampang banget menguasai dan bikin kita sulit mikir jernih gitu ya. Tepat sekali. Dan ini efeknya universal loh, nggak cuma buat negosiasi aja. Kemampuan buat tetap tenang, kepala dingin, pas orang lain mungkin udah panik, itu kunci banget buat komunikasi dan ngambil keputusan yang efektif. Di mana aja. Penulisnya bahkan nyaranin kita buat rutin ngecek barometer emosi internal kita ini, si pusat merah ini. Tiap hari malah. Ya kayak semacam latihan kesadaran diri gitulah. Wah, menarik ya. Jadi kayak self-check-in gitu tiap hari. Terus gimana cara praktisnya nih biar Anda, para pendengar, bisa mulai mengakses pusat merah ini pas lagi butuh? Ada langkah-langkah konkretnya nggak sih? Ada, dan sebenarnya cukup praktis kok. Langkah pertama itu yang paling penting. Akui dan terima. Maksudnya, sadari sepenuhnya apa yang lagi terjadi dan apa yang Anda rasain saat itu. Jangan disangkal. Ambil tanggung jawab penuh atas situasi dan perasaan Anda. Oke, jadi penerimaan dulu ya kuncinya. Bukan malah langsung nyoba ngubah atau neken perasaan itu. Betul banget. Justru diterima dulu apa adanya. Nah, setelah bisa menerima, langkah kedua, lokasi sensasi. Coba diperhatiin, di bagian tubuh mana Anda ngerasain ketegangan atau rasa nggak nyaman itu. Bisa jadi di dada, perut, pundak, macam-macam kan? Dirasain aja dulu lokasinya di mana. Oke, udah ketemu nih lokasinya. Terus? Langkah ketiga, bernapas melaluinya. Ini nih intinya. Coba fokusin nafas Anda ke area sensasi tadi. Duduk aja tenang sama sensasi itu. Nggak usah dilawan, tapi juga jangan sampai Anda ke bawah hanyut sama sensasi itu. Biarin aja dia ada di situ. Biasanya nih, pelan-pelan sensasinya bakal mereda sendiri kok kalau Anda terus bernafas dengan sadar ke area itu. Jadi kayak menemani sensasi itu dengan napas ya. Terus, langkah terakhirnya apa? Keempat, nah ini penting, klarifikasi pemicu. Tapi ini dilakuin setelah sensasi fisiknya mulai tenang ya. Baru deh luangin waktu buat mikir, sebenarnya apa sih tadi yang bikin saya bereaksi kayak gini? Proses ini bantu banget buat numbuhin ketenangan jangka panjang, juga buat mempertajam intuisi dan ningkatin kehadiran Anda atau presence di momen saat ini. Oh, jadi manfaatnya tuh bukan cuma biar tenang sesaat aja ya. Ada efek jangka panjangnya juga. Jauh lebih dari itu. Kalau Anda rutin ngelatih akses ke pusat merah ini, Anda jadi lebih siap ngadepin kesulitan secara langsung. Kemampuan mikir dan ngambil keputusan Anda juga jadi jauh lebih efektif nantinya. Ini aplikatif banget loh. Bisa bantu Anda sukses pas meeting penting, atau pas lagi pusing nyimbangin belajar sambil kerja, atau ngejar target pribadi lainnya.
Intinya, Anda belajar jadi pusat ketenangan di tengah badai Anda sendiri gitu. Wah, iya. Ada contoh bagus tuh di buku itu ya. Cerita tentang seorang negosiator senior yang nenangin rekannya yang lagi panik. Di tengah kasus yang genting banget, dia cuma nulis satu kata di kertas. Bernapas. Gila ya. Sesimpel itu tapi dampaknya gede banget. Cuma ngingetin buat balik ke pusat diri. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan ya dari obrolan kita hari ini, pusat merah itu sebenarnya metafora buat kekuatan dan ketenangan batin yang sebenarnya udah ada di dalam diri Anda masing-masing dan bisa diakses kapan aja, apalagi pas situasi lagi kaos. Kuncinya ya tadi itu, kesadaran diri, penerimaan, sama pakai napas sebagai jangkar. Betul, dan perlu diingat lagi nih, ini bukan teori yang jelimet buat situasi ekstrem doang. Ini tuh alat praktis yang bisa Anda latih dan gunain sehari-hari. Buat ngadepin stres, tantangan, atau bahkan percakapan yang kayaknya bakal sulit gitu. Supaya Anda bisa ngejalaninnya dengan lebih tenang dan efektif. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau misalnya Anda coba nih secara sadar akses pusat merah Anda pas lagi ngadepin tantangan tak terduga berikutnya? Atau sebelum mulai obrolan yang Anda rasa bakal sulit? Kira-kira bakal ada perubahan nggak ya di cara Anda merespon situasi itu? Coba direnungkan.